seller online banting harga. Kok bisa penjual-penjual atau seller-seller di online itu menjual harga di bawah modal? Lu tahu dari mana kok? Buat kalian yang penjual atau seller online yang sudah lama banget, ini akan menjadi hal yang biasa banget. Tapi, buat kalian yang seller-seller baru, mungkin akan merasa kayak, emangnya ada yang begitu ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Well, inilah faktanya guys, dimana banyak banget seller yang menjual di bawah harga modal dengan tujuan-tujuan tertentu. Tapi kalian tahu gak sih kenapa banyak seller yang banting harga? Tujuan mereka apa sih? Dan tentu saja di video ini gue akan membahas mengenai kenapa seller online itu banting harga dan tujuan mereka tuh apa. Dan gue akan memberikan jawaban gue di akhir video. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis. Dan sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian mengenai gue yang telah sharing mengenai tips and trik soal jualan online. Pokoknya apapun mengenai dunia digital yang bisa mendapatkan cuan. Oke guys, yuk like dulu, gue hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Kita langsung masuk ke topik utamanya ya. Chapter 1, rating and reviews. Gue yakin banget teman-teman di sini pasti udah pada tahu bahwa banyak banget seller yang ngejual di bawah harga modal atau banting harga. Itu tujuannya untuk mendapatkan rating atau review, untuk mendapatkan bintang, untuk mendapatkan ulasan, lalu mendapatkan ya review-review lah intinya. Semakin banyak ulasan yang dia dapat, semakin banyak terjual yang didapatkan, semakin banyak bintang yang didapatkan, sudah pasti seller tersebut akan berpikir bahwa nanti ketika gue naikin harga produk, buyer-buyer akan tetap membeli produk itu di tempat gue, di toko gue, karena secara rating gue udah paling banyak. Kayak gitu pola pikirnya. Seller tersebut berpikir, udahlah, nggak apa-apa, jual rugi, udah hal yang biasa kok. Awal-awal rugi, nanti kedepannya profit. Ketika mungkin gue udah mencapai goals atau tujuan gue di orderan berapa nih terjualnya, misalnya 1000 pieces, oke, baru nanti gue naikin harganya. Dan baru gue ambil profitnya dari sana. Jadi selama 1000 pieces itu gue jual rugi dulu. Apakah cara tersebut salah? Ya itu pendapat masing-masing. Menurut kalian gimana? Coba komen. Tapi menurut gue pribadi, cara ini juga termasuk cara yang bumerang. Kenapa? Ketika seller tersebut mempunyai pola pikir tersebut, kalau misalnya amit-amit ketika menjual produk tersebut dia menjual rugi, memang ordernya kenceng banget. Ketika dia naikin harga jualnya, harga barangnya, tiba-tiba produknya downtrend atau produknya udah nggak diminati karena mungkin udah muncul produk yang baru lagi, atau mungkin market udah bosen dengan produk tersebut. Akhirnya apa? 1000 pieces yang tadi dijual sebagai contoh doang itu rugi, tapi setelah dinaikin malah demand-nya berkurang dan jadinya orderannya sepi. Nah itu gimana tuh kalau kayak gitu? Udah bakar duit banyak-banyak, produknya udah nggak gitu laku, kan jadi pusing ya kayak gitu ya. Chapter 2, wholesale. Istilah wholesale atau grosir itu biasanya dilakukan sama seller-seller gede lah atau importir yang biasa membeli produk dengan jumlah yang besar, dengan grosiran guys. Seller tersebut bisa membeli satu kontainer sehingga modal yang didapatkan juga pasti akan jauh lebih murah daripada ia membeli cuman satu atau ratusan karton. Jadi apakah mereka banting harga? Tergantung. Misalnya produk A memiliki harga pasaran di 20.000 dan demand sangat tinggi. Lalu ada seller yang memberanikan diri untuk membeli wholesale. Berapa banyak impornya tergantung negosiasi ya. Akhirnya seller tersebut mendapatkan modal 15.000, tapi minimal harus satu kontainer. Dengan modal 15.000, akhirnya dia menjual di harga 18-19.000. Akhirnya seller-seller lain kaget dong. Loh, rata-rata seller jual di atas 20.000 dan modal 20.000. Kok seller ini bisa jual di 18-19.000? Kok bisa murah begitu? Banting harga kah? Buyer melihat bahwa, oh, produk ini jauh lebih murah, akhirnya gue belanja ke tempat toko tersebut. Padahal, seller tersebut itu membeli wholesale. Dia membeli dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Tadi misalnya contoh satu kontainer untuk mendapatkan modal 15.000. Market jual di harga 20.000 ke atas dengan modal 20.000. Gue dapat modal 15.000. Lalu gue menjual di harga 18-19.000. Apakah seller-seller lain akan merasa gue banting harga? Ya sebenarnya enggak, karena gue beli dengan quantity yang banyak. Ya satu kontainer gile. Nah inilah yang membuat kita melihatnya kesannya banting harga. Padahal seller tersebut mempunyai modal dan keberanian yang besar untuk mendapatkan HPP yang lebih murah, yaitu wholesale. Nah masalahnya gini, kalian punya modal sebesar itu dan keberanian yang sebesar itu gak? Kalau enggak sih berat ya. Apalagi dengan pembelian minimal kayak satu kontainer kayak gitu kan, mau berapa lama habisnya? Kalau misalnya emang gak kenceng-kenceng banget tuh traffic dan demand untuk produk tersebut. Chapter 3, Page 1, Top 10. Banyak banget seller yang berpikir banting harga dengan tujuan ada di page 1 produknya. Bahkan gak cuma ada di page 1, gak cuma di halaman pertama, tapi juga maunya ada di top 10, top 10 produk di paling atas.
Sehingga ketika buyer mencari keyword atau produk tersebut, dia akan melihat produk-produk mana saja nih yang paling atas, kemungkinan besar dia akan membeli yang itu. Kenapa? Karena behavior customer di online itu akan males banget untuk buka page 2, page 3, page 4. Tapi ada aja sih yang buka, kebanyakan sih enggak. Kebanyakan mereka mentok-mentok melihatnya page 2 lah. Tapi rata-rata di page 1 dan lihatnya udah paling atas. Nah, yang di paling atas ini dilihatnya kayak top 10 sampai top 20 lah. Rata-rata sih top 10 dia udah lihat. Nah, seller tersebut ngincernya seperti itu guys. Seller tersebut pengennya di page 1 dan di top 10. Makanya dia banting harga untuk mendapatkan banyak review, banyak ulasan supaya produknya di page 1 dan di top 10. Apalagi ketika produknya udah di page 1 dan di top 10, itu ulasannya bagus-bagus, bintangnya banyak, terjualnya banyak. Udah pasti trust atau kepercayaan buyer itu makin meningkat dong. Akhirnya bisa ngelakuin namanya check out. Kalau misalnya kalian bertanya apakah ada seller yang mempunyai pola pikir seperti itu? Tentu aja ada. Mungkin salah satu dari kalian ada yang mempunyai pola pikir tersebut. Boleh komen. Chapter 4, Conclusion. Pada dasarnya sebenarnya itu balik lagi ke keputusan seller itu masing-masing. Mau pakai strategi apa aja itu terserah. Cuman saran dari gue adalah, kenapa harus memakai cara-cara yang banting harga, apalagi menjual di bawah harga modal? Kalian tujuan jualan itu untuk mendapatkan profit, bukan untuk jual rugi lalu nanti dinaikin harga produknya. Itu menurut gue terlalu greedy, terlalu berbahaya. Sewaktu-waktu produk kalian tuh bisa downtrend. Dan nggak cuma downtrend, ada opsi kedua di mana ketika kalian banting harga, lalu kalian bertujuan untuk naikin harganya lagi, pasti ada seller-seller lain yang ikut-ikutan banting harga. Jadi kayak misalnya ini jadi rusak harga pasaran, sebenarnya tuh ada seller yang jual rugi, lalu buyer akan membeli ke toko-toko yang jual rugi. Lalu ketika si toko yang jual rugi ini udah mulai naikin harga produknya, ada lagi toko yang banting harga, buyer akan beli ke situ lagi. Jadi kayak lu nggak akan pernah bisa untuk mendapatkan profit karena selalu ada seller yang banting harga. Itu adalah sisi buruknya ketika kalian memakai strategi banting-bantingan harga. Dan kalian juga ada namanya biaya operasional, kalian juga pengen jualan dapat profit, kalian mengeluarkan modal. Jadi janganlah memakai strategi-strategi yang banting harga. Kecuali kayak tadi, kalian membeli dengan quantity yang banyak, wholesale, itu kalian sebenarnya nggak jual rugi, kalian memang mendapatkan modal lebih murah. Itu wajar-wajar aja. Jadi mau berapa banyak lagi kalian mengalami kerugian, jadi jangan sampai ya guys. Oke guys, segitu aja video dari gue. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dan mendapatkan insight dan pengalaman baru ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang mau join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandi. Di situ ada kelas online gue atau digital course gue. Lalu kalau misalnya kalian ingin mengetahui informasi mengenai webinar atau kelas offline gue, bisa kunjungi ke nomor ini untuk mendapatkan informasi kelas atau webinar offline gue yang berbayar. Penjualan real time Shopee 23 November 2022 jam 8 malam. Berarti belum jam 12 ya. Ini adalah salah satu klien yang gue handle tokonya sebagai konsultan. Jujur gue seneng banget karena mulai banyak peningkatan-peningkatan yang terjadi. Memang awal-awal tuh kayak berat banget untuk ada kenaikan, tapi karena udah di testing, udah di otak-atik, dan akhirnya mulai ada peningkatan. Apakah sudah mantap? Menurut gue udah lumayan, karena toko yang belum dioptimasi, lalu kita optimasi, terus harus di testing dulu, kita cek dulu nih, terus algoritmanya juga berubah-berubah, lalu algoritma dari toko tersebut juga nanti akan ke-refresh dan sebagainya. Sampai akhirnya mulai ada peningkatan. Apakah dalam waktu seminggu, 2 minggu? Enggak. Ini 2 bulan, 3 bulan baru mulai kelihatan teman-teman. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.